Kembali lagi di Naikomik, tanpa berlama-lama kita langsung ke ceritanya gasken. Di awal cerita kita diperlihatkan hutan yang tenang, namun tiba-tiba ada lesatan serangan, yang langsung menghabisi satu orang, dan orang yang melakukan serangan itu ialah baik Mugeol Rising Star Material Soul, dan Mugeol berteriak. Akhirnya kita bertemu Heavenly Demon Asura, dan terlihatlah sesosok pria yang mendominasi berdiri dengan gagahnya sampai membuat bawahan Mugeol berkeringat dingin ketakutan. Dan Mugeol pun bergumam, tidak kusangka dia masih bisa mengeluarkan energi sehebat itu meskipun dia sendirian, seperti yang diharapkan dari Raja Demonik, ekspresi yang dingin legenda daripada legenda demonik, wujud tertinggi yang dipuja oleh kultus demonik, dan mereka mengorbankan nyawa untuk kekuatan, tinggal menunggu waktu sebelum dunia berada di bawah kakinya itu. Sebelum aku baik Mugeol muncul, dan Mugeol berkata ada kata-kata terakhir, dan Heavenly Demon pun hanya tersenyum mendengar pertanyaan Mugeol, dan Mugeol bergumam, spirit ini cukup digunakan sebagai pengorbanan demi kisah kepahlawananku. Tidak seru kalau aku akhiri ini langsung, jadi aku akan bermain-main denganmu dulu. Kejahatanmu kini telah berakhir, kemarilah Heavenly Demon. Tapi tiba-tiba Heavenly Demon berkata melalui telepati, tolong ampuni aku. Dan Mugeol pun bergumam, apa aku berhalusinasi? Lawanku ini Heavenly Demon, wujud tertinggi aliran demonik, tidak mungkin dia merendahkan diri dan memohon nyawanya semacam ini. Dan Heavenly Demon kembali berkata sambil memasang muka yang kejam, sepertinya ucapanku terdengar kurang putus asaku, mohon bisakah kau mengampuniku sekali ini saja? Dan Mugeol pun kembali terkejut mendengar perkataan Heavenly Demon. Heavenly Demon meneruskan, aku akan hidup tenang seolah-olah aku sudah mati, aku akan hidup jauh di dalam gunung dan tidak akan muncul di Jianhu lagi, aku mohon Mugeol. Dan Mugeol langsung berteriak, tidak mungkin, aku akan membantaimu jadi matoi saja, saudara baikku, mohon pikirkan lagi. Sambil berteriak marah, Mugeol pun berkata, kau tetap meremehkan bela diriku sampai akhir. Heavenly Demon bergumam, apa aku akan mati di sini? Dan satu serangan pun tidak bisa dihindari, dan pertarungan pun berakhir dalam satu serangan, dan di luar dugaan baik Mugeol kalah dalam satu serangan. Dan panel pun berganti di 22 tahun kemudian, terlihat kota yang sangat tenang, dan terlihat Heavenly Demon yang sedang bergumam, kenapa saat itu baik Mugeol tidak menggunakan kemampuan terkuatnya, ya berkat itu aku bisa mengamankan posisiku saat ini, dan membesarkan generasi berikutnya, jadi ini tidak masalah, tetap saja karena aku hanya fokus dengan kekuatan ketiga putraku memperebutkan posisi pewaris kultus demonik sehingga saat ini mereka sudah mati. Dan tiba-tiba terdengar teriakan, ayah, apa ayah sehat? Dan kita diperkenalkan dengan sang MC Do Yugang, keturunan tunggal Heavenly Demon. Heavenly Demon bergumam sambil menatap Yugang, tapi si bungsu Yugang berbeda, dia dibesarkan agar tidak dibutakan oleh daya dan kekuatan, dan sebelumnya aku juga sudah mengatur agar dia bisa menjadi ketua kultus terkuat. Heavenly Demon berkata, aku baik-baik saja, jadi jangan khawatir. Dan orang-orang bergumam, tidak kusangka ketua kultus mengerikan, ternyata sangat baik, sudah kuduga ketua berikutnya pasti Tuan Yugang. Dan terlihatlah di suatu ruangan Yugang yang sedang menulis. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu, siapa itu, ucap Yugang. Sagaek menyapa ketua kultus muda, dan diperkenalkan Sagaek berprofesi sebagai penggali informasi dan penyiksaan di kultus. Sagaek berkata, atas perintah yang mulia saya di sini ingin menyampaikan perkembangan penyiksaan anggota sekte ortodoks. Ceritakan, ucap lantang Yogeon sambil menatap tajam. Sagaek menjawab, penjahat itu disiksa di penjara bawah tanah selama 3 hari. Di hari pertama setelah mengupas kulitnya mulai dari paha sampai ujung kaki, kami menyiram dengan air garam. Di hari kedua kami membuat babi memakan kakinya, dan di hari ketiga tubuh bawah penjahat itu menghilang. Sagaek bergumam, bahkan di kultus demonik hanya aku satu-satunya yang bisa menyiksa seperti itu, ketua kultus muda pasti puaskan. Tiba-tiba Yugang menggebrak meja sambil berteriak, belum cukup. Sagaek berkata, maafkan saya belum cukup, kukira dia akan bilang kalau aku berlebihan seperti yang kuduga, dia memang keturunan Lord Demon Asura. Baik tuan, mulai sekarang saya akan menyiksa lebih parah lagi. Dan Sagaek pun akhirnya pergi. Yugang pun hanya bisa terduduk suram dan menghela nafas. Kultus demonik gila, tidak manusiawi sekali, dia sangat kejam sampai aku harus memikirkan hal lain. Apa itu hal wajar dilakukan manusia? Aku tanpa sadar mengucapkannya, dia bilang dia akan menyiksanya lebih parah lagi. Aku tidak percaya mereka akan menyiksanya dengan kejam karena dia mengintai di sekitaran kultus demonik.
Yugang pun menghela nafas sambil menatap kertas yang dipegangnya dan surat itu ditujukan untuk ayahnya. Hari ini aku gagal memberitahunya lagi, aku tidak cocok jadi tetua kultus Demon. Serius, aku tidak ingin jadi tetua kultus. Aku hanya ingin hidup tenang sambil menikmati sebotol anggur. Aku hanya ingin hidup normal. Kalau seperti ini aku tidak mungkin bisa hidup tenang di kultus. Aku harus bilang ayah sebelum ayah membuatku mewarisi posisinya. Tiba-tiba ada seseorang membuka pintu. Brak, ketua kultus muda yang mulia dalam keadaan kritis. Yugang pun kaget sambil bertanya apa yang mulia dalam kondisi kritis, dan thumbnail pun berganti dan terlihat Yugang dengan kondisi shocknya mengantar pemakaman ayahnya, dan Yugang pun dengan putus asa berkata kenapa jadi seperti ini, dan kita pun diperlihatkan ingatan Yugang sebelum ke pemakaman. Yugang berteriak ayah apa yang terjadi? Dan salah satu tetua pun berkata ya akibat dampak luka pertarungan 22 tahun lalu semakin parah jadi tidak mungkin dia bertahan lebih lama. Raja Demonik berkata sambil menahan rasa sakit, Yugang apa kau di sini? Putraku Yugang dengarkan mulai saat ini kau adalah ketua kultus demonik. Yugang berteriak dalam hati tidak, dan kita kembali pada saat ini terlihat Yugang kembali ke kamarnya dengan perasaan yang kecewa. Yugang pun bergumam aku tidak bisa menghindari menjadi tetua sekte ini. Tapi seketika Yugang kaget merasakan kehadiran seseorang di kamarnya. Yugang bertanya siapa kau dan terlihatlah sosok pria yang mendekati Yugang sambil berkata maafkan saya atas ketidaksopanan saya, dan dengan sangat cepat pria itu langsung menyerang Yugang. Yugang berkata sambil menahan rasa sakit akupunturku sejak kapan dia melakukannya? Aku harus membawamu ucap pria itu sambil melesat pergi membawa Yugang. Yugang bergumam dia menekan akupunturku aku tidak bisa bergerak, sialan aku harus secepatnya memanggil bantuan, dan terlihat sekelompok orang mengejar Yugang dan pria itu, mereka berteriak itu dia hentikan mereka, kita harus membunuh Yugang, dan Yugang amat terkejut ketika tahu mereka tidak berniat menyelamatkan Yugang dan hanya ingin mengambil nyawa Yugang, dan seketika Yugang telah terkepung, tetapi pria yang bersama Yugang berhasil membantai mereka semua dengan mudahnya. Yugang bergumam dia mengalahkan prajurit elit itu dengan sangat mudah, lalu datang lagi serangan ke arah pria itu tapi dengan amat mudah pria itu memenggal kepalanya, dan tak henti di sana pria itu terus membantai semua musuh yang mengepungnya, dan terlihat pemimpin pasukan itu berteriak apa yang kalian lakukan apa kalian akan kehilangan Yugang seperti ini. Tiba-tiba ada teriakan lain berhenti dan kita diperlihatkan sosok pria yang berteriak ia adalah Soyung Mugan. Seketika pemimpin Evin Spirit yang bernama Usman berkata kita akan menyesal jika kita tidak mengejarnya sekarang. Lalu teman Usman berkata kita akan mengejarnya sekarang, tapi Soyun Magun berkata tapi jika dia mati kultus demonik akan menghadapi bencana yang luar biasa. Aku memastikan kita akan membunuh Yugang cepat atau lambat. Dan sekarang kalian harus membuang mayat yang sudah mati dan kumpulkan para tetua, kita akan memulai acara pelantikan ketua kultus demonik yang ke-16, dan kita berganti ke tempat Yugang yang sedang berlari, dan Yugang berteriak kesal hei ini sudah 1 hari berlalu siapa kau, yang beraninya berbuat seperti ini, dan kita diperkenalkan pria yang membawa Yugang dia adalah tangan kanan Raja Demon Peong Cheon, dan Cheon berkata kita akan segera sampai di Sansi. Lalu Cheon turun dan membuka akupuntur Yugang, lalu Cheon menunduk sambil berkata pelayan ini menyapa pemimpin kultus, aku diciptakan hanya untuk membantu pemimpin kultus, sambil menatap tajam Yugang bertanya apakah Soyun Magun yang memimpin pemberontakan kultus demonik, benar ucap Cheon, begitu ya aku tak menyangka orang yang memperlakukanku dengan baik malah berkhianat. Yugang bergumam jika Soyun ingin menjadi pemimpin kultus aku tidak punya pilihan lain aku akan mundur dari posisi pemimpin kultus dan menjalani kehidupan yang damai, namun dia masalahnya, aku harus membujuknya dan membuatnya pergi, lalu Yugang berkata kau memilih orang yang salah untuk mengabdikan kesetiaanmu, pemimpin kultus sekarang adalah Soyun jadi pergilah, lalu Cheon menatap tajam sambil berkata pemimpin kultus Demon Asura adalah Anda Master tolong tarik kembali perintah itu. Yugang berteriak kau seharusnya menghormati aku sebagai pemimpin namun kau berani untuk tidak mematuhiku dan memerintahku apa kau sudah gila jadi pergilah, dan ucapan Yugang membuat Cheon murka dan menyiapkan serangan dan Yugang hanya bisa pasrah menerima serangan Cheon, dan sebuah ledakan besar yang menggelegar terjadi di tengah hutan, namun ternyata serangan itu bukan menyerang Yugang tapi Cheon yang membenturkan kepalanya ke batu karena menganggap Cheon telah bersalah.
dan sambil berkeringat dingin Yugang bergumam, ternyata dia menghantamkan dirinya sendiri. Hentikan, teriak Yugang. Pertama-tama kita harus turun gunung dulu, lalu kita akan cari penginapan. Berapa banyak uang yang ditinggalkan ayah dan yang kau bawa? Aku tidak bawa uang, ucap Cheon sambil memasang muka bodohnya. Kita harus tidur di gunung untuk malam ini. Apa kau bilang kau akan membuatku kelaparan, teriak Yugang. Maafkan aku master, tapi kita tidak punya tempat bagus untuk tidur dan makan. Mereka sudah menyambut kita dan terlihat sekelompok orang mendekati Cheon dan Yugang. Lalu pemimpin kelompok itu berkata, kau sudah membuat keributan di hutan ini, jangan pikir kalian keluar hidup-hidup dari tempat ini. Dan di kedalaman hutan terlihat sekelompok pemanah sudah bersiap untuk menunggu perintah. Dan Yugang bergumam, mereka adalah kelompok elit bandit hutan Cheon. Sialan, ini bukan waktunya bicara sembarangan tentang mereka yang menyebut kita. Aku harus menghindari melakukan hal yang merepotkan. Pertama aku harus minta maaf dengan sungguh-sungguh. Tutup mulutmu, apa kalian tidak tahu siapa pria ini, ucap Cheon sambil mengeluarkan energinya. Dan mereka pun sangat terkejut ketika melihat Cheon mengeluarkan kekuatannya, dan Yugang amatlah shock ketika melihat kelakuan Cheon. Lalu Yugang mendekati Cheon, kau pikir apa yang kau lakukan? Cepat minta maaf pada mereka. Lalu pemimpin bandit marah, dengan siapa kau berbicara, serang. Dan perang pun tak terhindari, ratusan anak panah melesat menyerang Yugang dan Cheon. Lalu Cheon berteriak sambil menebas anak panah, sudah ku bilang tutup mulutmu. Lalu pemimpin bandit terkejut, ia pun bergumam, dia bukan bajingan biasa, aku harus secepatnya mundur. Lalu tiba-tiba Cheon sudah ada di belakang bandit sambil mengulurkan tangannya ke kepala ketua bandit, dan seketika kepala bandit itu pun diputar hingga matoi.